Ya, selamat sore sahabat Sabda semua. Bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin ya Instagram Live Kenal Ilsa, dan pada sore hari ini kita akan sama-sama memulai program yang baru yaitu Kenal Sahabat Sabda. Ya, halo, sudah bergabung dengan saya di sini bintang tamu kita pada sore hari ini ada Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey. Halo. Wow. Puji Tuhan, Pak Jeffrey gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Semua baik. Anugerah Tuhan. Iya, senang nih bisa ketemu lagi dengan Pak Jeffrey, walaupun kita ketemunya lewat Instagram Live gini ya. Biasanya kita cuma chatting-chattingan gitu ya Pak ya. Tapi sekarang kita bisa ketemu muka dengan muka. Nah, ini kecanggihan teknologi nih Pak ya, yang kita syukuri nih Pak. Iya. Ya, hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan Pak Jeffrey ya seputar ini tadi ya, seputar teknologi, bagaimana teknologi bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dari sisi pengalaman dan passion dari Pak Jeffrey sendiri. Mari kita berdoa dulu ya Pak ya sebelum kita mulai acara pada sore hari ini. Mari rekan-rekan sahabat Sabda semua kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada hari ini kami bersyukur bisa mengundang Pak Jeffrey dalam program Kenal Sahabat Sabda, program khusus Sabda untuk ulang tahun Sabda yang ke-28. Kiranya Tuhan menolong acara ini dari awal sampai akhirnya, sehingga setiap sharing, sungguh Tuhan memuliakan nama-Mu, dan setiap orang yang mengikutinya, sahabat Sabda yang melihat siaran langsung ini maupun melihat rekamannya, bisa terdorong juga Tuhan untuk bisa menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Pak Jeffrey, yang akan membagikannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, oke, baik. Ya, ini beberapa rekan kita sudah bergabung, Pak. Nah, mungkin tidak sebelum semua rekan-rekan di sini yang sudah hadir ya pada sore hari ini mengenal Pak Jeffrey. Nah, mungkin Pak Jeffrey bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang sudah hadir, gini ya. Nama lengkapnya, gerejanya, pekerjaannya. Silakan Pak Jeffrey bisa memperkenalkan diri. Saya di Tanjung Pinang ya. Saya kelahiran 80. Sudah menikah dengan istri seorang dokter umum dan akupuntur Laura Lee, dikaruniakan anak Fidelia Karis kelas 6 SD, bergereja di GKI Tanjung Pinang, dan pekerjaan atau pelayanan saya adalah programmer. Wah, programmer nih, itu kalau dengar kata programmer nih, wah Pak Jeffrey juga ya di Batam. Jadi kalau ada rekan-rekan mungkin ada di Batam saat ini melihat Pak Jeffrey atau melihat rekamannya, nanti bisa kontak ke ininya Pak Jeffrey ya Pak ya, ke DM-nya Pak Jeffrey, bisa kenalan nih Pak. Iya, oke. Nah tadi dari perkenalannya Pak Jeffrey ada satu hal yang menarik nih. Pak Jeffrey adalah saat ini melayani dan bekerja sebagai seorang programmer ya Pak ya. Ya. Ini salah satu pekerjaan yang sangat-sangat dicari nih Pak pada saat ini, pada era sekarang ini ya Pak ya. Nah, sejak kapan nih jadi kepo nih? Mungkin rekan-rekan yang lain juga kepo nih ya Pak ya. Sejak kapan sih Pak Jeffrey itu suka dengan bidang programming sehingga sekarang punya profesi programmer? Apakah ini cita-cita Pak Jeffrey dari kecil Pak? Sebenarnya saya suka ini karena diinspirasi dan diarahkan sama papa ya dari kecil. Tapi bukan cita-cita saya untuk jadi programmer, sebenarnya saya hanya suka aja. Sebenarnya waktu remaja cita-cita saya jadi hamba Tuhan programmer gitu. Karena kepanggilannya begitu dulu. Wah, iya. Wah luar biasa. Dari kecil cita-citanya di hamba Tuhan nih Pak? Dari remaja lah ya. Dari remaja, lalu setelah itu jadi programmer. Wah ini dua kombinasi yang jarang nih Pak. Iya, jadi ini ya, jadi bukan cita-cita, bukan dari bukan dari kecil sebenarnya, tapi diarahkan oleh orang tua. Wah, jadi penasaran kenapa orang tua mengarahkan untuk menjadi seorang programmer, Pak? Saya lihat kayaknya dunia itu ke arahnya IT itu programming itu kayaknya bright future-nya gitu dulu ya. Papa lihatnya begitu ya. Papa juga orang teknis, Papa orang yang dulu Papa saya pernah coding, bikin zaman dulu pakai basic itu bikin untuk supermarket gitu. Dia orang yang pintar sekali sebenarnya. Ya, gitu. Jadi sudah bisa melihat ke depan ya Pak ya? Wah, puji Tuhan. Iya.
Ya tadi seperti yang saya katakan, tadi ada arahan dari orang tua menjadi programmer, lalu ada cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu tadi Pak Jeffrey memperkenalkan diri, pekerjaan dan pelayanan Pak Jeffrey saat ini adalah sebagai programmer. Dan kami di Sabda ya, karena Pak Jeffrey ini adalah sahabat Sabda, kami sangat tahu bahwa Pak Jeffrey memang menggunakan skill programmingnya untuk melayani Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak ya, dari mana nih asal mulanya Bapak menyadari bahwa dengan programming itu Bapak bisa melayani dan memuliakan Tuhan? Bisa diceritakan nih Pak, pergumulannya mungkin dengan Tuhan atau awal panggilannya? Sebenarnya semenjak saya kuliah di Australia, kuliah Computer Science ya, saya sudah bikin sistem library gereja, baik desktop dan webnya, pakai Visual Basic dan ASP dulu ya. Nah waktu udah lulus dari Aussie, saya ke Indo, kerja di gereja Hokimtong juga bikin sistem keanggotaan gereja, jadi udah ada pengalaman untuk sedikit lah ya untuk melayani gitu ya. Kemudian ada pengalaman bikin library juga untuk Sekolah Tinggi Teologi Bandung STB dan juga Institut Reform. Banyak web yang saya sudah kembangkan waktu itu Tuhan ya. Tapi ada titik yang mengesankan itu tahun 2016 saya diajak teman untuk ikut acara hackathon World for the Kingdom 2016. Dan di sana saya satu tim dengan rekan Yayasan Lembaga Sabda dalam proyek aplikasi Today ya, Today is with God dengan rekannya Ben Ramli, ada Fedi, ada Jaya. Nah, acara World for the Kingdom ini mengesankan bagi saya karena anak-anak Tuhan tuh berkumpul 3 hari berkolaborasi dengan berbagai talenta untuk membuat prototipe produk pelayanan seperti mobile apps, website, web aplikasi, dan sebagainya. Tapi yang paling mengesankan saya bertemu dengan founder Sabda dan berbincang-bincang tentang pelayanan IT gitu. Dan ini cukup merubah arah pelayanan IT saya. Sebenarnya saya sebelumnya sudah bikin pelayanan IT gitu ya, tapi hanya sebatas software gereja, bikin program library, bikin website, tapi dari Sabda saya mengenal biblical computing gitu. Wah, puji Tuhan, ini satu jalan Tuhan yang ini ya Pak ya, yang kalau kita yang sendiri yang merencanakan kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Iya betul. Wah, puji Tuhan. Jadi sejak tahun 2016 itu ya Pak kenal Sabda ya Pak ya? Ya, 2016 itu kenal Sabda, dan setelah acara itu saya langsung hatinya tuh ya bisa dibilang digelisahkan gitu ya. Saya langsung datang ke Solo. Saya itu langsung saya ketemu dari Sabda dan akhirnya join dengan lembaga pelayanan Sabda gitu. Iya. Wah, puji Tuhan ya. Waktu itu saya juga inget nih waktu Pak Jeffrey baru datang pertama ke kantor Sabda. Kenalan gitu. Itu sekitar tahun 2016 itu. Puji Tuhan, ini jarang-jarang soalnya ada seorang programmer lalu punya hati untuk panggilan mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani di bidang programming gitu ya. Ini kalau kita bilang orang langka di dunia nih Pak. Programming, cinta Alkitab, cinta Tuhan. Pak Jeffrey mungkin termasuk orang langka nih berarti Pak. Ya. Oke. Nah, ya tadi kan Pak Jeffrey bilang ya akhirnya datang ke Solo, lalu juga ada beberapa pekerjaan atau pelayanan bersama yang dikerjakan bersama ya Pak ya, selain yang sudah Pak Jeffrey kerjakan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi proyek pelayanan apa saja sih yang sudah Bapak kerjakan sebagai programmer untuk melayani Tuhan bersama dengan Sabda? Atau mungkin ada proyek-proyek lain lagi yang sudah Bapak kembangkan setelah setelah bertemu dengan Sabda atau setelah semakin dimantapkan panggilan untuk melayani Tuhan sebagai seorang programmer? Dari proyek yang kecil-kecil dulu, kita mulai dari proyek ini ya, proyek aplikasi publikasi ya, aplikasi mobile, publikasi Sabda ya. Terus kemudian juga ada proyek aplikasi komik Sabda ya. Jadi dari apps itu kita bisa lihat komik-komik untuk anak kecil dan untuk dewasa bisa gitu. Nah, terus udah gitu ada proyek aplikasi Alkitab OLB Reader ya, untuk membaca pustaka keragaman ekosistem dari online Bible ya. Dan ada proyek juga Alkitab India Pacan. Kemudian ada proyek aplikasi konseling He Cares ya, yang bekerja sama Telaga ya. Telaga ya. Dan ada juga proyek kolaborasi Sabda dengan tim My Sabda Team mengembangkan My Sabda Study Bible, dan sekarang proyek ini di-maintain full sama Yayasan Lembaga Sabda ya, My Sabda Bible. Dan kemudian itu yang berkaitan sama Sabda ya. Kalau di luar Sabda itu ada proyek lagi seperti proyek dengan Vocare Ministry, Apps Vocare, proyek dengan Stanley Media, proyek Apps Reformation 21, Airflix itu seperti Netflix untuk khotbah-khotbah reform gitu ya, video on demand. Juga ada banyak proyek lain lagi, website, aplikasi, website Yayasan Kristen, apps lagu rohani dan sebagainya gitu. Kira begitu ya.
Jadi ya ada yang kecil-kecil, ada yang lumayan lah kira-kira gitu, kira-kira gitu ya Pak Evi. Wow, ini Pak Jeki tadi bikin daftar lumayan nih Pak ya. Lumayan banyak sekali yang sudah ini ya, itu yang masih sempat Pak Jeffrey sebutkan ya. Saya yakin masih ada lebih banyak lagi yang mungkin sudah dicoba-coba atau sedang di apa namanya, sedang didalami atau sedang di riset untuk dikerjakan gitu ya Pak ya. Itu cukup banyak. Nah, dari semua tadi yang sudah Bapak kerjakan itu ya, baik di Sabda maupun di luar Sabda, proyek mana nih yang menurut Pak Jeffrey paling berkesan dan itu memberikan kepuasan secara rohani kepada Bapak? Saya rasa ya program Sabda itu ya, yang paling berkesan tuh yang berkaitan, kalau yang berkesan bagi saya itu yang banyak berkaitan sama Alkitab ya. Karena saya dari dulu kan melihat sama Alkitab ya, karena saya melihat pertama program Alkitab Sabda itu yang pertama yang dikembangkan oleh Yuku itu ya, itu bagus sekali ya. Kemudian kita kembangkan Alkitab untuk Facan, untuk juga oleh leader, dan yang paling yang berkesan pada saya itu proyek waktu mengerjakan My Study Bible ya. Kenapa? Karena itu saya itu sebenarnya merasa diri saya nggak mampu gitu. Tapi saya terus berdoa dan Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan, dan itu proyek yang paling bagi saya paling berkesan. Dan karena sangat komprehensif ya, dari tafsiran, dari pengantar kitab, dari bahasa asli, dari downloadnya, dari first reference, dari kamus, itu semua sangat integrated. Jadi mengerjakan terus saya hatinya sukacita sekali, walaupun tentu banyak tantangan juga ya. Jadi ada pergumulan, karena ketika kita mengerjakan pekerjaan rohani pasti ada peperangan rohani ya, betul ya Bu Evi ya. Nah, kemudian yang kedua itu aplikasi yang berkesan juga adalah aplikasi apps Vocare ya, yang kemudian dikembangkan jadi apps Limpa. Limpa itu mirip kombinasi apps devosional dengan Christian e-learning gitu. Oke, wah, Pak Jeffrey, ini satu hal yang kita perlu belajar nih ya Pak ya. Ketika dari Pak Jeffrey tadi sharing ya, ketika kita membuat sesuatu gitu ya, apa tadi Pak Jeffrey dalam aplikasi gitu ya. Kalau itu belum memberkati kita dulu, belum bisa memberikan kita apa ya, satu kepuasan secara rohani ya, mungkin bagi orang lain masih belum bisa ya Pak ya. Tapi bersyukur tadi saya bisa mendengar penjelasan dari Pak Jeffrey dalam mengerjakannya ya, walaupun banyak tantangan, Pak Jeffrey maju terus karena apa yang dikerjakan itu memberikan kepuasan secara rohani dan semakin bisa membawa Pak Jeffrey lebih mengenal Tuhan. Amin. Wah, puji Tuhan Pak. Iya. Iya, nah tadi sebenarnya ada satu hal juga yang saya tahu dari Pak Jeffrey nih, yang mungkin rekan-rekan lain nggak tahu nih Pak. Ada satu passion besar yang Pak Jeffrey punya ini, yang mungkin sahabat Sabda juga perlu dukung dan doakan gini ya, yaitu kerinduan Pak Jeffrey untuk membawa generasi muda, generasi digital saat ini ya, untuk mereka bisa mempersembahkan skill IT mereka untuk Tuhan. Begitu ya Pak ya? Saya salah nggak nih Pak? Betul ya Pak ya? Ini salah satu juga hal yang saya sering, kami di Sabda juga sering mendoakan Pak Jeffrey gitu ya. Mungkin Pak Jeffrey bisa cerita gini ya, tentang share atau klub coding untuk anak-anak ya, terutama untuk mereka bisa mengembangkan talenta mereka untuk melayani Tuhan. Bisa share sedikit Pak, mengapa atau bagaimana Bapak membuka klub coding ini dan namanya apa nih Pak? Namanya itu IT for God Club ya. Website itforgod.org ya, dan sebenarnya dimulai waktu saya itu pelayanan di Sabda. Saya menyaksikan bahwa di Sabda itu banyak sebenarnya, kalau di perkataan seperti mangapul segala ya, data mangapul segala yang sudah dipanggil Tuhan ya, ladang itu begitu luas tapi pekerja sedikit gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi ladang misi digital begitu luas tapi sedikit pekerjanya. Jadi kita di Sabda juga pasti menyadari itu ya, bahwa sebenarnya kesempatan itu banyak, bisa mengerjakan hal-hal digital, tapi programmer yang mau terlibat tuh nggak terlalu banyak gitu ya, karena mungkin lebih banyak di luar atau gimana ya gitu ya. Nah, jadi saya terbeban untuk gimana kalau mengembangkan dari kecil, kita bina anak-anak, siapkan dari kecil untuk menjadi programmer Kristen. Itu aja sederhana seperti itu. Wah, Pak, ini tadi saya ingin menggarisbawahi, ladang sudah menguning ya, tapi pekerjanya sedikit, gitu ya. Dan kita tidak hanya sekadar bisa menunggu ya Pak ya. Iya. Tapi kita harus membentuk, kita proaktif membentuk mereka bahkan sejak dari kecil. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat perlu kita dukung dan doakan. Nah, mungkin sahabat Sabda ya, sahabat Sabda yang hadir pada sore hari ini punya anak mungkin yang punya punya passion besar di bidang IT,
Kalau mereka mau gabung dengan klubnya Bapak bisa nggak Pak? Silakan. Gitu, nggak harus di Batam ya Pak ya? Nggak harus di Tanjung Pinang tepat ya. Nggak harus di Tanjung Nggak harus Pinang. di Batam ya. Itu kan offline ya, karena kan waktu sebelum before COVID ya. Tapi generasi kedua itu sebenarnya sudah online ya, pakai Zoom dan sebagainya. Iya, jadi silakan ya nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nanti bisa berkunjung tadi ke itforgat.org ya. Ya, itforgat.org ya, nanti rekan-rekan sahabat Sabda nanti bisa turut mendukung juga untuk pelayanan Pak Jeffrey di bidang ini ya Pak ya, di bidang untuk membentuk anak-anak muda bisa mempersembahkan talenta mereka untuk Tuhan. Nah, sekarang dari yang sudah Bapak kerjakan sudah berapa tahun ini Pak klubnya? 18 sebenarnya ya, tapi itu masih dulu di gereja Tanjung Pinang. Sebenarnya sih tadinya untuk ngumpulin anak-anak, mulai itu untuk supaya ngumpulin training IT supaya anak-anak itu bisa datang ke gereja, supaya bisa ngeramein di gereja gitu ya. Nah tapi lama-lama itu kepikiran waktu ikut course for God tahun 2020 itu ya, kepikiran ide ini gitu, ya IT for God itu gitu ya. Jadi generasi satu itu ya, masih penjajakan sebenarnya, dan itu before COVID ya. Dan di generasi 2 itu adalah after COVID pakai Zoom gitu ya. Dan ada beberapa murid yang dari generasi 2 itu kita mulai melibatkan orang tua gitu. Kita mulai melibatkan orang tua, jadi sama-sama kita menggumuli anaknya mau diarahkan menjadi programmer Kristen gitu ya. Jadi ada orang dari hamba Tuhan dari New Zealand juga ada, dari teman saya dari Australia, ada dari Singapura dan dari Indonesia juga gitu. Dan keunikan di generasi 2 ini saya libatkan orang tua, dan baik dua generasi ini, baik generasi dan generasi 2, sudah ada 8 orang anak remaja yang pernah dibimbing membuat apps Alkitab sederhana gitu. Dan di generasi 2 ini, ya puji Tuhan, di generasi 2 ini ada 3 anak yang kerjasama bikin apps devosional, magang bersama dengan Sabda ya, waktu kemarin dia bikin apps Today's with God ya. Jadi kira-kira begitu Bu Evi. Oh, jadi sudah ada beberapa hasil juga ya Pak ya, yang sudah dikembangkan dari klub ini ya Pak ya? Ya, kalau secara ada hasilnya, Iya, tantangannya apa nih Pak? Pasti ada tantangannya. Tantangannya itu anak-anak itu mesti dididik dari kecil ya. Jadi ada yang berbakat tapi harus diarahkan hatinya ya. Udah berbakat tapi hatinya itu mungkin masih belum gitu ya. Nah, itu mereka diarahkan hatinya untuk pelayanan. Ada yang bakatnya lumayan tapi ya harus terus diasah gitu ya. Jadi saya mengajarkan mereka dari basic dan kasih inspirasi pelayanan IT. Kemudian akhirnya diarahkan membuat Bible Assistant, membuat apps pelayanan IT dan sebagainya gitu. Pikir begitu kan. Wow, puji Tuhan Pak ya. Ini tadi sudah ada beberapa tanggapan dari sahabat Sabda, nanti kita bacakan ya Pak ya. Sekalian juga menjadi dukungan doa bagi Pak Jeffrey gini ya. Nah tadi nama klubnya Pak Jeffrey itu adalah klub IT for God. Ini sama dengan visi dari Yayasan Lembaga Sabda ya, karena tadi Pak Jeffrey juga bilang ini terinspirasi dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ya, dan diteruskan menjadi satu klub yang Pak Jeffrey dirikan gitu ya. Nah kita mau tanya nih terkait visi IT for God ini yang sekarang juga menjadi visi dari Pak Jeffrey ini, apa harapan Bapak ke depannya khususnya bagi generasi digital ini Pak dan gereja? Saya sih sebenarnya lebih berharap anak-anak banyak dari remaja sejak kecil dan sejak remaja diarahkan jadi programmer Kristen ya, karena masa depan kita ada di tangan generasi muda ya, dan kita yang lebih senior dalam digital ministry harus memberikan inspirasi kepada mereka sambil mengerjakan panggilan kita gitu. Saya pikir saya sih saya mengerjakan bagian saya begitu aja gitu. Harapan saya begitu. Iya, jadi tetap setia Pak dalam panggilan Tuhan ya bagi Pak Jeffrey ya. Banyak yang mendukung, kita dari Yayasan Lembaga Sabda juga terus mendukung dan mendoakan Pak Jeffrey. Iya. Nah Pak Jeffrey, tadi kan saya waktu Pak Jeffrey belum masuk nih, saya juga ngobrol-ngobrol nih ke sahabat Sabda gitu ya Pak ya. Program Kenal Sahabat Sabda juga ini dalam rangka ulang tahunnya Sabda yang ke-28 tahun nih Pak. Dan temanya ya ini sehubungan dengan passionnya dari Pak Jeffrey juga ya, yaitu temanya adalah tentang Bible Tech nih. Karena dasar pelayanan Sabda adalah Alkitab, teknologi dan kekristenan, dan tahun ini kita ambil ada Bible Tech ya, atau kita bilangkan Smart Bible gitu ya. Nah, Pak Jeffrey ya, yang sudah bergerak banyak nih di bidang Bible Tech dan Smart Bible, apa nih saran atau masukan bagi pengembangan pelayanan Sabda ke depannya sehubungan dengan Bible Tech atau Smart Bible, Pak? Wah, ini pertanyaan sulit sih. Tapi kalau saya boleh bicara, rasanya kita butuh seperti super smart, super
smart super app gitu ya yang besar gitu ya. Jadi dengan segala kekayaan ekosistemnya pustaka yang terintegrasi dari tafsiran, buku rohani, kamus, referensi silang, bahasa asli dan sebagainya gitu ya. Dan pustaka itu dan tetapi kalau kita telusuri di internet tuh nggak banyak literatur rohani yang digital yang bahasa Indonesia ya kalau kita lihat ya. Nah dan kalau ada kalau kita telusuri ya yang kita kerjakan banyak kan literatur yang agak lama ya yang baru-baru itu kan saya pikir begini sih. Menurut saya Sabda sama lembaga-lembaga literatur itu dan penerbit rohani di Indonesia harus bekerja sama kolaborasi gitu. Karena buku digital itu masih sedikit, ya. Buku digital masih sedikit, dan kita kebanyakan masih buku cetak ya, masih buku cetak. Nah, kalau diintegrasi sama Alkitab, kita ambil contoh di Olive Tree Bible ya. Nah itu sangat integrated. Hanya kelemahan mereka itu adalah bagi saya terlalu komersial. Jadi setiap setiap paket itu harus tambah beli lagi gitu ya. Nah, Yayasan Bahasa Sabda itu punya semua slogan yang sangat baik dan mulia, yaitu adalah freely you receive, freely you give gitu ya. Jadi kamu dapat gratis, kamu berikan gratis. Tapi saya pikir lagi ya, kayaknya mesti ada hibrid gitu. Ada hibrid kenapa? Karena untuk penerbit Kristen itu, untuk Yayasan Bahasa Sabda mendukung dalam iman kepada Tuhan, dalam donatur dan sebagainya. Tapi untuk penerbit Kristen, mereka mungkin membutuhkan dukungan ini juga mungkin seperti apa free aja gitu nggak sustainable gitu, nggak bisa ditopang. Jadi saya pemikiran itu yang saya pikirkan soalnya perlu kerjasama sama penerbit Kristen supaya seperti Olive Tree tapi kita jangan seperti komersial gitu. Iya. Kolaborasi gitu lah Pak ya. Wah ini satu mimpi yang besar ini Pak. Dengan penerbit yang lain lagi Gunung Mulia, BPK dan sebagainya gitu. Iya, ya sebenarnya kita sudah ini juga ya ada kerjasama dengan beberapa penerbit ya, tapi kita bisa lebih kembangkan lagi ya Pak ya untuk ini ya untuk pelayanan Smart Bible ke depannya yang lebih strategis lagi pelayanannya. Nah, terima kasih banyak nih Pak ya ini. Supaya integrated sama pustakanya jadinya gitu. Iya. Betul, ini satu mimpi yang besar ya kita sama-sama doakan. Gimana nih sahabat Sabda? Kalau misalnya ada tadi ya smart apa ini Pak? Super Smart Bible nih Pak ya tadi ya. Ya, gimana rekan-rekan sahabat Sabda? Kalau ada ini menurut rekan-rekan semua gimana? Akan semakin mendorong banyak orang percaya belajar firman Tuhan? Bisa jadi PR besar ini ya Pak ya. Oke Pak, sebelum saya mau masuk ke ini ya Pak ya, ke pertanyaan terakhir, saya mau bacakan ada beberapa respons dari para sahabat Sabda kita yang hadir pada sore hari ini Pak ya. Yang pertama ini ada tanggapan tadi ketika Pak Jeffrey sharing tentang passionnya dan tentang pelayanan untuk membentuk generasi digital ya, untuk mempersembahkan talenta mereka untuk Tuhan. Ada dari Teologi Dasar. Beliau memberikan semangat Pak ya, biarlah Tuhan menggunakan Bapak ya. Lalu ada ayat yang disampaikan oleh dari akun Teologi Dasar dari Wahyu 14 ayat 14 sampai 15. Ini versi AYT yang beliau gunakan. Lalu aku melihat suatu awan putih dan duduk di atas awan itu seorang seperti anak manusia, mengenakan mahkota emas di kepalanya dan sabit yang tajam di tangannya. Lalu malaikat lain keluar dari bait Allah dan berseru dengan suara keras kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkan sabitmu dan panenlah karena waktu untuk memanen sudah tiba. Ini peneguhan lagi untuk Pak Jeffrey dan kita semua nih ya, bahwa waktu memanen sudah tiba, mari kita siap diutus menjadi pekerja atau mempersiapkan pekerja bagi Tuhan. Tetap semangat Pak Jeffrey. Nih, lalu dari sahabat Sabda yang lain ada Pak Bobby Guliano. Ini juga Pak Bobby ini juga bergerak di bidang IT Pak. Pak Bobby ini Pak. Ini ya. Turut mendoakan agar semakin banyak profesional di marketplace yang merespons panggilan Tuhan seperti Pak Jeffrey. Amin. Kita doakan Pak Bobby juga. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Angki NPGS ya. Shalom, selamat sore Pak. Waktu Bapak kuliah, apa nama jurusannya dan teknik informatika atau sistem informasi nih Pak? Pertanyaan dari akun Angki NVGS. Bachelor of Computer Science. Kalau S2 saya adalah Master Physically, sarjana saya teknologi. Oke, ya tadi agak putus-putus ya Pak. Coba bisa diulangi lagi Pak. Bachelor of Computer Science dari University Teknologi Sydney.
Oke. Oh ya, jadi ini di Australia sana ya Pak ya. Jadi kalau di Indonesia apa Eh, masuk teknik informatika atau sistem informasi nih Pak? ilmu komputer kali ya. Ilmu Ilmu komputer komputer. ya, computer science. Oke, iya. Ya mungkin ini saudara Angki mau masuk ke dalam ke kuliah atau mungkin di bidang komputer? Didorong ya Pak, maju Pak ya, saudara Angki atau Bapak ini ya. Maju nanti siap nih pelayanan untuk di bidang IT ini besar sekali, ladang yang terbuka lebar ya, masih membutuhkan banyak sekali pekerja. Pak Jeffrey sudah mengusahakannya, menyediakan hatinya dan dirinya ya untuk membentuk generasi muda ya. Sabda juga begitu punya banyak sekali proyek untuk kita mengerjakan Alkitab, bukan hanya Alkitab saja tetapi Alkitab pintar dan smart, nggak cuma smart Bible Pak, tapi kita mau bilang sekarang smarter Bible Pak. Itu ya. Jadi butuh sekali banyak untuk bisa bekerja bersama-sama. Iya, sudah tidak ada tanggapan lagi, mungkin nanti masih akan ada menanggapi, tapi saat ini ya kami mau mohon dari Pak Jeffrey ya. Ini kan kami sekarang sedang ulang tahun nih Sabda yang ke-28 kita nih Pak, kita karena Pak Jeffrey juga bagian dari Sabda ya. Ya kita mau ulang tahun untuk Sabda yang ke-28, mungkin Pak Jeffrey bisa memberikan doa dan harapan-harapannya bagi Yayasan Lembaga Sabda Pak untuk tahun usia yang ke-28 tahun ini Pak. Oke, mari kita berdoa bersama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan yang memberikan visi dan yang Tuhan yang memberikan provisi kepada Sabda, Tuhan kiranya terus memimpin setiap visi yang akan dikembangkan menjadi misi untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di bidang digital ministry ini. Kiranya Tuhan terus mengarahkan baik dari setiap pimpinan maupun dari rekan-rekan kami sekalian semua untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk mengerjakan pekerjaan misi di dalam kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap Sabda dalam ulang tahun ke-28 ini Tuhan, supaya terus boleh menjadi inspirasi bagi banyak profesional Kristen, kita boleh menjadi inspirasi bagi anak-anak Tuhan untuk berbagian sama-sama untuk bergandeng tangan, dan juga kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program-program Sabda yang diadakan baik dalam apapun program yang diadakan Tuhan, kiranya supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan disebarkan dan banyak orang boleh diberkati dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap. Amin. Wah, terima kasih banyak Pak untuk doanya yang diberikan kepada kami Pak. Puji Tuhan ya, kita maju terus bergerak bersama-sama, saling mendukung dan terus saling mendoakan Pak Jeffrey. Iya, oke. Masih adakah pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan sahabat Sabda sekalian? Saya lihat di catatan tidak ada. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Jeffrey untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk sharing karena bisa membuka satu wawasan juga bagi kita ya, bahwa programming itu bukan sekedar untuk kita mengerjakan pekerjaan marketplace, tetapi itu juga bagian dari panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya gitu ya. Harapan kita ya Pak Jeffrey ya, mungkin ada yang menonton saat ini ya, sedang Tuhan gelisahkan juga seperti Pak Jeffrey. Ya, seperti kita ada di Sabda ini ya, kita doakan ya, kita dukung dan bisa menghubungi Yayasan Lembaga Sabda maupun tadi ya Pak Jeffrey juga sudah memberikan untuk yang bisa dikontak di situsnya. Jadi sama-sama kita bergerak untuk mewujudkan visi IT for God di Indonesia ya. Nah, rekan-rekan sahabat Sabda sekalian, sebelum kita mengakhiri untuk untuk kenal sahabat Sabda pada sore hari ini, saya ingin menginformasikan juga bahwa kenal sahabat Sabda akan kembali kita adakan minggu depan. Jadi tidak 2 minggu ya, minggu depan tanggal 10 Oktober. Kita akan kenalan dengan salah satu sahabat Sabda yang bernama Pak Yuke. Ya, Pak Yuke ini rajin sekali ikut kelas-kelasnya Sabda Ministry Learning Center ya. Jadi kita akan korek ya, kenapa nih Pak Yuke senang sekali ikut kelas Ministry Learning Center. Lalu nanti rekan-rekan bisa kenalan juga lebih jauh dengan Pak Yuke. Lalu juga saya ingin mengundang sahabat Sabda sekalian untuk masih mengikuti Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu dari seri Alkitab ya. Malam ini kita akan PA online bareng dengan membahas dari Nehemia 1 ya. Nehemia 1 lewat akun Instagram ayo.pa
ya. Jadi bisa dicatat ya, Instagram ayo.pa. Kita akan online bareng bersama dengan beberapa rekan kita. Rekan-rekan nanti bisa ikut sharing ya, membagikan penggaliannya dari Nehemia 1, bisa dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya. Dan juga ikuti terus ya informasi tentang kegiatan-kegiatan tentang ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda dari medsos-medsos ya, Yayasan Lembaga Sabda maupun dari situs ya, situs dari ylsa.org/habda28 ya, nanti rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan dan kalender kegiatannya di situ. Ya, sebelum tadi Pak Jeffrey sudah mendoakan kami dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Sekarang kami akan mendoakan Pak Jeffrey, sekalian kita akan menutup acara pada sore hari ini. Mari sahabat Sabda kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk acara Sahabat Sabda, Kenal Sahabat Sabda pada sore hari ini, khususnya Pak Jeffrey. Kami bersyukur bisa mendengarkan banyak sharing dalam waktu yang singkat ini, melihat bagaimana Tuhan Engkau memanggil hamba-Mu, melihat bagaimana Tuhan Engkau sangat rindu ladang teknologi, ladang digital yang sudah siap untuk dipanen ini bisa dituai Tuhan. Tetapi Tuhan, kami melihat pekerjanya begitu sedikit, pekerjanya begitu kurang. Tuhan, Engkau menolong supaya apa yang sudah Engkau taruhkan dalam hati Pak Jeffrey, supaya lebih banyak generasi muda, generasi digital bisa menggunakan talenta mereka dalam bidang digital, dalam bidang komputer untuk melayani Engkau. Berkati terus Tuhan pelayanannya di bidang untuk klub IT for God. Berkati Tuhan untuk beberapa proyek yang saat ini sedang dia kerjakan, terutama proyek-proyek untuk studi Alkitab. Berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada Pak Jeffrey untuk terus bisa melayani Engkau di bidang programming ini ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati Pak Jeffrey, memberkati sahabat Sabda yang sudah mengikuti pada sore hari ini untuk kenal sahabat Sabda, dan berikanlah selalu kepada kami hati yang berpaut kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Jeffrey, tetap semangat, sehat selalu, dan buat sahabat Sabda, ya, salam IT for God. Tuhan Yesus memberkati.